Katakan hanya dekat Allah. Ada rasa tenang di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu.
kasih-Mu lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, lewat lembah gelap. Haleluya Yesus. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, kuasamu Tuhan. Amin. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Shalom, puji Tuhan. Bersyukur kita bisa beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Siapapun kita yang beribadah diberkati Tuhan, amin. Tema firman Tuhan kali ini adalah diluputkan dari maut. Jadi diluputkan dari maut. Mari kita buka Alkitab kita yang pertama di dalam Yeremia 9 ayat 20 sampai 22. Maut di India, Yeremia 9 ayat 20 sampai 22.
Jadi kita tahu bahwa ada maut di India, saudara tahu? Tiba-tiba orang ngegeblak. Kayak waktu di Cina, waktu pertama kali di Wuhan. Maka dengarlah firman Tuhan. Hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ya, jadi banyak perempuan-perempuan yang kehilangan suaminya. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Suaminya meninggal begitu saja. Terus? Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Ya. Jadi terdengar suatu ratapan tangisan di India pada beberapa waktu yang lalu. Terus? Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita. Maut telah menyelusup ke jendela-jendela kita, yaitu pada waktu itu orang di India. Terus? Masuk ke dalam istana-istana kita. Iya, bahkan di rumah-rumah orang yang hidup. Terus? Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Anak-anak dilenyapkan. Suatu keadaan yang sangat mengerikan. Bahkan di lapangan banyak orang yang meninggal. Terus? Mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang. Nah, mayat-mayat manusia itu berhantaran seperti pupuk. Terus? Seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan. Nah, seperti berkas gandum tanpa ada yang mengumpulkan. Keadaan yang sangat mengerikan. Ini pernah terjadi sebelum ini, yakni ketika anak sulung, baik itu hewan maupun manusia itu, dikenai tulah yang terakhir, tulah ke-10. Pada mati bergelimpangan. Terdengar jeritan di seluruh Mesir. Hanya orang yang memiliki tanda darah. Itulah Paskah pertama. Domba atau kambing disembelih dan darahnya dioleskan ke ambang pintu. Dan pada waktu itu ketika malaikat maut lewat ada tanda darah, maka luputlah bangsa Israel. Suatu keadaan yang sangat mengerikan pada waktu itu. Ini terjadi. Orang-orang meninggal seperti pupuk. Seperti berkas gandum dan tidak ada yang mengumpulkannya. Dan itu keadaan maut yang terjadi. Dan kita bersyukur. Menteri Kesehatan berkata, waspada. Waspada. Karena varian virus COVID-19, apalagi yang dari India, ini sudah masuk di Indonesia. Dan hanya oleh kemurahan Tuhanlah kita bisa diloloskan. Tuhan tolong kita semua. Amin. Hanya Tuhanlah yang sanggup meloloskan kita. Terus. Menuruti firman dan hidup. Nah, ada satu kunci, saudara. Bagaimana supaya kita tetap hidup dan tidak kena maut? Adalah dengan cara menuruti firman Tuhan. Ya. Yohanes 8 ayat 51 dan Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku. Barang siapa menuruti firman-Ku. Terus? Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Hanya dengan menuruti firman. Hanya dengan menuruti firman. Maka kita tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Terus? Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Luar biasa. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan itulah kita yang dengar firman dan percaya. Dengar firman dan percaya. Cuma itu sebetulnya kuncinya. Orang yang dengar firman, menuruti firman, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Slide berikut. Manusia dikuasai maut. Ya. Ibrani 2 ayat 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Nah, persoalannya adalah kita itu terdiri dari darah dan daging. Jadi harus mati. Tapi persoalannya firman Tuhan datang bahwa setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan percaya, dialihkan dari maut ke dalam hidup. Orang yang percaya firman Tuhan tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Terus? Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ternyata ada iblis yang berkuasa atas maut. Dan hanya oleh dia, yaitu Yesus, yang mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Haleluya. Amin. Amin. Terus. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya. Sekarang rasa takut itu di mana-mana. Dengar berita tentang COVID. Dengar cerita tentang COVID. Di Bangkalan Madura, itu orang gak percaya adanya COVID. Mereka marah, menyangka pemerintah membuat suatu kondisi yang menakut-nakuti mereka. Tapi ternyata banyak yang meninggal karena ketidakpercayaan mereka. Hanya orang-orang yang percaya pada pemberitaan firman yang diluputkan dari maut. Terus? Kita diselamatkan dari maut oleh Yesus Kristus. Ya, kita diselamatkan dari maut oleh Yesus Kristus. Perhatikan ayatnya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Kita ditentukan bukan untuk menerima murka, tapi kita ditentukan untuk menerima keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita ditentukan untuk menerima keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terus? Rancangan Tuhan. Nah, sekarang, kalau hidup kita dikelilingi maut, sebenarnya apa sih rancangan Tuhan bagi kita? Perhatikan baik. Yeremia 29 ayat 11-14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan Tuhan mengenai kamu, masing-masing pribadi, mengenai kita. Terus. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, rancangan damai sejahtera dan bukan di sini dalam bahasa Indonesia dikatakan rancangan kecelakaan, padahal bahasa aslinya adalah rancangan yang jahat. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang jahat kepada kita. Terus? Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Luar biasa.
pada saat kita berseru, pada saat kita berdoa, Tuhan dengar setiap seruan doa kita. Amin. Luar biasa, Tuhan itu baik. Terus. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kamu akan mencari dan menemukan Tuhan. Apabila kamu mencarinya dengan segenap hati. Luar biasa, Tuhan itu baik. Amin. Amin. Terus. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Luar biasa. Aku akan memulihkan kamu. Saudara, itu rancangan Tuhan. Pemulihan itu rancangan Tuhan. Dan itu adalah bagi saudara dan saya. Bagi kita. Terus. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Terus. Angin api Roh Kudus yang membawa kehidupan. Sekarang, ketika kita dihadapkan dengan maut di sekeliling kita, pertanyaannya adalah, bagaimana rancangan Tuhan itu yang penuh dengan damai sejahtera itu terjadi? Ada angin pada waktu pencurahan Roh Kudus. Dan itulah yang membuktikan bahwa rancangan Tuhan itu terjadi. Kita diluluskan dari maut. Baca. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-2. Ketika tiba di hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya. Terus? Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya. Ada tiupan angin keras. Memenuhi mereka di mana mereka duduk. Dan kita akan melihat satu persatu ini. Ya, slide berikut. Kelepasan dari maut. Angin timur yang membelah laut. Keluaran 14 ayat 21-25. Ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Saudara, pada waktu bangsa Israel berjalan, mereka dihadapkan dengan maut. Di depan mereka ada laut, dan tidak mungkin mereka lolos. Di belakang ada tentara Mesir yang mengejar. Sudah pasti mereka mengalami maut, sudah pasti. Depan, belakang, kiri, kanan semuanya ada maut yang mengelilingi mereka. Lalu berteriak-teriaklah mereka kepada abdi Allah ini, kepada Musa. Dan Musa kemudian berdoa minta kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Dan Musa bilang, tongkat. Ulurkanlah tanganmu ke laut. Musa hanya mengikuti perintah Tuhan. Dia mengulurkan tangannya ke laut. Dan yang terjadi adalah ada angin timur yang keras. Dan malaman angin itu membelah
laut yang luas itu. Sehingga ada dataran kering. Dan Musa dan seluruh bangsa Israel berjalan melalui tanah yang kering itu. Pada waktu itu, Firaun dengan tentaranya mengejar, tapi bangsa Israel sudah sampai di seberang. Supaya lebih jelas, baca saja. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Luar biasa. Karena tiupan angin yang keras itu, tiupan angin timur itu, maka air itu menjadi tembok bagi mereka. Tidak pernah terjadi dalam kehidupan sejarah manusia yang terjadi seperti yang dialami oleh bangsa Israel ini. Tuhan meluputkan dengan turunnya angin timur yang keras. Terus orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Terlambat. Ayo kita lari, sebab yang kita lawan ini bukan manusia, tapi Tuhan mereka. Tuhan meluputkan bangsa Israel dari maut. Saudara, hanya Rohul Kudus sebagai tiupan angin keras yang memenuhi mereka, yaitu murid-murid yang ada pada waktu itu berdoa pada hari Pentakosta. Dalam kehidupan kita hanya Rohul Kudus yang mampu meluputkan saudara dan saya dari maut. Sekarang kita lihat yang kedua. Kelepasan dari maut. Ya. Angin Tuhan yang membawa burung puyuh. Ada angin Tuhan yang membawa burung puyuh. Suatu ketika bangsa Israel mendapat mana, itu roti dari sorga. Tapi bangsa Israel bilang muak, bosan, dan mereka minta daging. Apa yang terjadi kemudian? Baca. Bilangan 11 ayat 31 sampai 33. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Terus. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Saudara perhatikan baik-baik. Burung puyuh itu dibawa terbang dari seberang laut. Mereka minta daging dan Tuhan mengirimkan burung puyuh. Burung yang tidak pernah bisa terbang tinggi. Paling tinggi hanya 1 meter, 1,5 meter. Dan itulah yang dikirim oleh Tuhan. Mereka muak terhadap makan. Mereka sudah dihadapkan pada kematian sebenarnya. Tapi Tuhan kirim daging kepada mereka. Terus? Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. 2 hasta itu kira-kira 1,5 meter. Satu perjalanan jauhnya, sudah jalan sepanjang 1 meter. Itulah banyaknya burung puyuh. Banyak sekali yang diterbangkan oleh angin Tuhan dari seberang laut. Terus,
Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Ya, ditebar oleh bangsa Israel di sekeliling perkemahan, dikeringkan. Terus, Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. tapi ada yang dimakan, belum habis dimakan, diambil lagi, ditaruh lagi, diambil lagi. Karena apa? Karena rakus terhadap daging. Terus, Kelepasan dari maut. yang pertama dilepaskan dari laut Teberau. Yang kedua, dikirim burung puyuh. Siapa kalau bukan Tuhan yang melakukannya? Tidak mungkin manusia. Sekarang kita lihat bagian yang ketiga. Ya, baca. Nubuat yang menghidupkan. Nubuat yang menghidupkan. Jadi ada nubuat. Nubuat itu adalah suatu perkataan firman. Ada udara juga yang keluar dari mulut nabinya. Terus, Yeskiel 37 ayat 1-14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. nah, ada tulang-tulang. Di ayat-ayat ini dikatakan dipersatukannya Yehuda dan Israel. Mereka telah menjadi tulang-tulang. Ada kematian. Terus, Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. amat banyak bertaburan tulang-tulang. Terus, Lihat, tulang-tulang itu amat kering. tulang-tulang itu amat kering. Tulang-tulang kering. Terus, Lalu ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? ya, ada pertanyaan Tuhan. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Terus, Aku menjawab, Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui. Allah siapa? Allah pencipta langit, bumi, laut beserta isinya. Bukan Allahnya orang-orang agama-agama lain. Tapi Allah kita adalah Allah pencipta langit, bumi, laut beserta isinya. Allah yang memberikan kehidupan. Allah yang meluputkan kita dari maut. Terus? Lalu firman-Nya kepadaku, Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Luar biasa. Hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Terus, Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. aku memberi nafas hidup kepadamu, supaya kamu hidup kembali. Terus, Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. luar biasa. Aku akan berikan urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Untuk apa kita hidup? Untuk apa saudara dan saya hidup? Untuk mengetahui bahwa ada Tuhan yang hidup. Amin. Bahwa ada Tuhan yang berkuasa, yang membelah laut, yang mengirimkan mana dari seberang laut, yang mengirimkan burung puyuh dari seberang laut. Luar biasa Tuhan kita.
bahkan yang dengan nubuat dapat menghidupkan tulang-tulang kering. Lalu baca. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengarlah suara, sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Puji Tuhan. Suatu suara bergerak-gerak, berderak-derak. Menyatunya tulang-tulang kering itu. Terus. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Saudara bisa bayangkan nggak? Tulang-tulang itu tiba-tiba tumbuh urat, tiba-tiba tumbuh daging, tapi belum ada nafas. Mereka jadi mayat yang berhamparan di padang itu. Terus, Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah. Terus, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dari keempat penjuru angin. Angin yang membelah laut. Angin yang mengendarbangkan burung-burung puyuh. Angin datang dari keempat penjuru. Terus, dan berhembuslah ke dalam orang yang terbunuh itu, Ya, terbunuh ini, berhembuslah. supaya mereka hidup kembali. supaya mereka hidup kembali. Terus, Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menyejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. suatu tentara yang besar. Saya percaya GPDR hidup akan menjadi tentara yang besar. Amin. Saya bernubuat dalam nama Yesus, kiranya tulang-tulang kering tumbuh urat, tumbuh daging, dan muncullah, datanglah roh kehidupan. Sehingga GPDR hidup menjadi tentara yang besar. Haleluya. Terus, Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. ya, Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. orang yang udah habis-habisan, pengharapan kami lenyap, nggak ada lagi harapan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sedang mengalami keadaan yang berat dan mengatakan udah nggak ada lagi harapan. Tapi percayalah, masih ada angin kehidupan, nafas kehidupan, ada nubuat firman. Ketika firman dibagikan, kita percaya firman, dan terjadilah firman itu sesuai dengan apa yang kita percaya. Amin. Terus, Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu. Ada Yesus yang menjadi pembangkit atas kehidupan kita. Terus, Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. ya. Lanjut, slide berikut. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, Aku akan memberikan rohku ke dalammu, yaitu Roh Kudus. Terus, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya, demikianlah firman Tuhan. amin. Amin. Ada Roh Kudus yang membuat kita hidup, hidup, hidup. Amin. Amin. Haleluya.
Ya, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tuhan sedang meluputkan kita dari maut. Dengan anginnya, yaitu kedengaranlah suara seperti tiupan angin keras yang memenuhi ruangan itu. Angin yang membelah laut, sehingga bangsa Israel berjalan di tanah kering. Angin yang menerbangkan burung puyuh, sehingga bangsa Israel bisa makan daging. Angin berupa nubuat yang terjadi, di mana laskar yang tentara yang besar itu, yang sudah mati, bisa hidup kembali. Hidup kembali, karena ada Roh Kudus yang bekerja memenuhi mereka. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami adalah tentara yang dibangkitkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan bahwa kita telah diluputkan dari maut oleh Yesus Kristus. Ada angin kuasa yang membuat kita diluputkan. Ketika Musa dan bangsa Israel dihadapkan di depan laut Teberau, maka laut itu terbelah oleh angin timur. Sehingga bangsa Israel keluar dengan berjalan di atas tanah yang kering. Dan juga Tuhan mengirimkan burung-burung puyuh dari seberang laut untuk bisa dikonsumsi bangsa Israel. Bahkan kami adalah tentara-tentara yang dibangkitkan baru oleh nubuat firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan menolong dan memberkati saudara dan saya. Kita akan kembali ke tempat masing-masing dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah yang kita terima dari Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Roh Kudus yang memimpin dan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati.